Salam jumpa kembali, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelumnya kita akan mengingat kembali, yaitu persamaan linier dua variabel ya, yang sudah kita pelajari di SMP. Nah, grafiknya berbentuk garis lurus. Bentuk umumnya itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini berbentuk garis lurus. Garis lurus itu punya kemiringan. Indeks kemiringannya itu dinamakan gradien. Untuk bentuk yang pertama ini gradiennya adalah negatif A per B. Jadi negatif A per B. Untuk bentuk yang kedua adalah Y sama dengan MX ditambah N. Ini juga grafiknya garis lurus dengan gradien sama dengan M. Ini ya, gradiennya kalau bentuk yang kedua itu gradiennya ini M ya. Oke. Nah, contoh saya ambil suatu persamaan yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8. Ini grafiknya berbentuk garis lurus. Untuk menggambarnya maka kita perlu pasangan titik-titik atau koordinat titik-titik pada garis itu. Nah, kita ambil misalnya X-nya 0, kita substitusikan di sini 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 8, berarti Y-nya sama dengan 8. Untuk X sama dengan 1, 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 8, berarti Y-nya sama dengan 6. Dan seterusnya untuk 2, 3, 4, atau seterusnya bisa kalian teruskan ya, tetapi saya hanya batasi untuk X-nya 0, 1, 2, 3, dan 4, sehingga diperoleh pasangan X-nya adalah 0,8, 1,6, 2,4, 3,2, 4,0. Ini adalah koordinat titik-titik yang terletak pada garis. Nah, kalau kita gambar garisnya sebagai berikut ya. Ini titik-titiknya tadi. Nah, titik-titiknya ini terletak pada garis lurus dengan persamaan 2X ditambah Y sama dengan 8. Artinya apa? Setiap pasangan X dan Y atau koordinat titik-titik pada garis ini sembarang saja ya, misalnya di sini atau di mana saja, pokoknya sepanjang garis ini nanti kita substitusikan ya, maka hasilnya adalah sama dengan 8 ya. Jadi setiap pasangan X dan Y atau koordinat titik-titik pada garis ini kita substitusikan ya ke sini, hasilnya sama dengan 8. Oke, jelas ya. Nah, kalau kita ambil sembarang titik di daerah di sebelah kiri garis, misalnya titik ini, saya ambil 3 titik di sebelah kiri garis, lalu kita substitusikan ke 2X ditambah Y, maka hasilnya tidak sama dengan 8, tetapi kurang dari 8. Misalnya yang pertama, misalnya ini negatif 2,4, artinya 2 kali negatif 2 ditambah 4 itu 0, 0 kurang dari 8. 1,2 berarti 2 kali 1 ditambah 2, 4, hasilnya kurang dari 8 ya. 2, negatif 1 berarti 2 kali 2 ditambah negatif 1, 3, 3 kurang dari 8. Jadi kalau kita ambil titik di sebelah kiri dari garis ini ya, sembarang titik di sini sebelah kiri garis, maka hasilnya kurang dari 8. Nah, sekarang kalau kita ambil titik di sebelah kanan garis, saya ambil 3 saja ya, lalu kita substitusikan ya, kita hitung, ternyata hasilnya lebih dari 8. Misalnya ini 2,9, 2 kali 2 ditambah 9, 13, lebih dari
8, dan seterusnya. Oke ya, paham ya? Jadi, kalau kita ulang, kita gambar kembali. Ini, kita gambar kembali ya. Nah, koordinat titik-titik di sepanjang garis ini itu memenuhi persamaan 2x tambah y sama dengan 8. Sedangkan di sebelah kiri garis, yaitu yang tadi diwakili oleh titik negatif 2,4, 1,2, 2, negatif 1, ini memenuhi pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari 8. Atau dengan kata lain, pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari 8 itu bukan merupakan suatu garis, tetapi merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh garis 2x tambah y sama dengan 8. Letaknya di sebelah kiri. Ya. Sedangkan titik-titik yang diwakili di sini, ya, di sebelah kanan garis, ya, itu memenuhi pertidaksamaan 2x ditambah y lebih dari 8. Atau dengan kata lain, kalau pertidaksamaannya 2x tambah y lebih dari 8, itu bukan garis juga, tapi suatu daerah. Daerah yang dibatasi oleh garis 2x tambah y sama dengan 8, letaknya di sebelah kanan. Ya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan, ya. Jadi sekali lagi tadi, untuk suatu pertidaksamaan linear dua variabel AX tambah BY lebih dari C atau AX tambah BY kurang dari C dengan A, B, dan C itu konstanta, itu merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh garis AX tambah BY sama dengan C. Letaknya di sebelah mana? Kiri atau kanan? Nah, itu dapat kita lakukan sebagai berikut ya. Kita pakai contoh ya. Oke. Ini contoh pertama. Diketahui pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang dari 12. Gambarlah daerah penyelesaiannya. Nah, ini merupakan suatu daerah. Daerah yang dibatasi oleh garis 2x ditambah 3y sama dengan 12. Maka kita gambar dulu garisnya. Ya, kita gambar dulu garisnya. Garis dengan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12. Ya, untuk menggambar garis kita hanya butuh 2 buah titik saja, nggak perlu banyak-banyak. Ya, nah kita cari begini caranya. Nah, titiknya kan pasangan x dan y. Kalau x-nya 0, 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 12, berarti y-nya 4. Sehingga dipilih pasangan 0,4. Ya. Nah, kemudian kalau y-nya 0, kita hitung 3 kali 0 kan 0. 2x sama dengan 12. Berarti x-nya 6. Oke ya. Maka kita pilih pasangan 6,0. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah 0,4. Ini adalah 6,0. Jangan tertukar. 0,4 di sebelah sini. Ini 6,0 sebelah sini. Ya, jangan tertukar. Oke, lalu daerah penyelesaiannya sebelah mana? Kita cari, kita wakilkan daerah yang sebelah bawah atau kiri garis itu oleh titik 0,0. Nah, kita wakili titik 0,0. Boleh titik yang lain? Boleh 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya boleh. Tapi yang paling mudah adalah 0,0. Lalu kita substitusikan ke persamaan ini. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Ya, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. 0. 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Ya, 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 12 adalah kalimat benar. Kalau itu kalimat benar, maka berarti daerah yang diwakili oleh titik 0,0 ini merupakan daerah penyelesaiannya.
maka kita arsir, kita tandai. Oke, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, oke, jelas? Ya, contoh kedua. Misalnya, diketahui pertidaksamaan Y dikurangi 3X lebih dari atau sama dengan 6. Gambarlah daerah penyelesaiannya. Sama seperti tadi, kita gambar garisnya ya. Kita gambar garis Y dikurangi 3X sama dengan 6. Nah, kita perlu 2 titik saja. Kalau X-nya 0, 3 kali 0 berarti Y sama dengan 6. Oke, kalau Y-nya 0, berarti negatif 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Maka kita boleh 2 titik, 0,6 dan min 2, negatif 2,0. Ya, kita gambar. Nah, jangan tertukar, 0,6 itu di sini, 0,6. Ya, X-nya 0, Y-nya 6, 0,6 di sini. Sedangkan negatif 2,0 itu di sini. Oke, nah untuk menentukan daerah penyelesaiannya, ya kita wakili satu daerah sebelah kanan ini, sebelah kanan. Ya, kita cobakan titik 0,0. Kita cobakan titik 0,0. Ya, kita substitusikan di sana. Sini. Oke, jadi 0 dikurangi 3 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 0 lebih dari 6. Lebih dari 6. 0 lebih dari 6. Betul atau salah? Salah. Karena kalimat salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak terdapat 0,0 ini. Berarti sebelah sini, sebelah kirinya. Yaitu kita arsir. Oke? Jadi sekali lagi, kalau dicobakan 0,0 itu kalimat benar, berarti yang diarsir atau daerah penyelesaiannya adalah titik daerah yang mengandung titik 0,0. Tetapi kalau salah seperti ini, salah ya, maka yang diarsir atau daerah penyelesaiannya itu yang tidak ada titik 0,0-nya. Oke, paham? Ya, nomor 3 contoh. Diketahui sistem pertidaksamaan. Nah, sistem pertidaksamaan itu berarti terdapat lebih dari satu pertidaksamaan. Ini ada 2, yang pertama dan kedua. Sekarang kita gambar satu-satu ya. Satu, yang pertama dulu. 2X ditambah 3Y lebih dari 6. Berarti kita gambar garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, kalau X-nya 0 seperti tadi, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 3. Ya, maka kalau digambar seperti ini. Nih, jangan kebalik ya. Jangan ketukar. Jadi sekali lagi, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Berarti di sini. Nih. Ya, X-nya 3, Y-nya 2. Ya, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya Y-nya 0, X-nya 3. Maka garisnya ini. Kita cobakan titik 0,0. Ya, titik 0,0 kan ini. Ya, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. 0 lebih dari 6. Salah. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah sana. Sebelah atas atau sebelah kanan. Ini yang diarsir. Oke. Ya, yang kedua, sama kita gambar dulu garis 4X ditambah Y sama dengan 8. Kita gambar garisnya ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Ya, Y-nya 8, X-nya 2. Nanti kita gambar ini. Ya. Lalu kita cobakan 0,0 lagi. 0,0 yang paling gampang ya. Kita substitusikan ke sana. 4 kali 0 ditambah 0. 4 kali 0 tambah 0 kan 0. 0 kurang dari 8. Benar atau salah?
Benar, berarti yang ada titik 0,0-nya ini yang diarsir. Jadi sebelah sini. Oke. Paham? Nah, ada dua daerah penyelesaian. Ya, di sini warnanya biru dan hijau. Nah, yang merupakan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berarti yang dilalui oleh dua daerah itu, berarti yang sebelah sini. Maka yang kita pakai, yang kita arsir adalah sebelah sini. Nih. Ya. Oke, yang lain tidak terpakai. Berarti nanti kalau kalian menggambar, jangan diarsir semua. Yang diarsir yang daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan itu. Ya, ini saja. Maka yang lain hilang. Yang lain hilang. Oke ya, paham ya? Paham. Jadi kalau ada dua pertidaksamaan, berarti daerah penyelesaian sistemnya adalah yang dilalui oleh dua daerah. Kalau tiga pertidaksamaan, berarti yang diarsir adalah yang dilalui oleh tiga daerah. Oke ya, contoh yang keempat. Nah, diketahui sistem pertidaksamaan ini. Jadi ada 3. X tambah Y kurang dari 6. 3X ditambah Y lebih atau sama dengan 9. Y lebih atau sama dengan 0. Oke? Ya, nah sekarang kita satu-satu dulu. Ya, yang pertama, kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Berarti kita gambar ini. Ya. Gambar. Nih. Oke. Paham ya? Kita cobakan 0,0. Ya, 0,0. Selalu 0,0 saja. Kita substitusikan di sini. 0 ditambah 0 kurang dari 6. Betul? Atau salah? Benar. Kalau benar berarti yang diarsir yang ada titik 0,0-nya. Ini. Itu daerah penyelesaian yang pertama. Oke, yang kedua. 3X ditambah Y lebih atau sama dengan 9. Kalau X-nya 0, Y-nya 9. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Nah, ini kita gambar. Ini, ya. X-nya 3, Y-nya 9. Itu ya. Oke. Nah, kita cobakan titik 0,0 di sini. Ya, substitusikan. 3 kali 0 ditambah 0. 0. 0 lebih dari 9. Benar atau salah? Salah. Berarti yang diarsir sebelah kanannya garis ini. Garis yang ini. Sebelah kanannya. Nah, yang tidak terdapat titik 0,0. Oke? Jadi, paham ya? Nah, sekarang kita dapatkan dua daerah penyelesaian. Ini hijau dan biru. Tapi masih ada yang ketiga. Y lebih atau sama dengan 0. Kita gambar garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 itu ini. Yang merah ini. Ya, titik-titik di sepanjang garis merah ini, Y-nya 0. Misalnya ini. Negatif 1,0, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan seterusnya. Jadi Y-nya selalu 0. Itu jadi garisnya ini, garis merah ini. Ya. Ya. Garis merah ini adalah Y sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, Y lebih dari 0. Itu sebelah mana? Berarti sebelah atas. Nah, berarti sekarang kita dapatkan 3 daerah penyelesaian. Yang dilalui tiga-tiganya mana? Yang dilalui hijau, biru, dan merah. Berarti yang ini. Nih. Oke? Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nih. Oke? Sehingga yang lain dihapus saja. Ya, atau kalian jangan diarsir semua. Nanti malah hitam. Kalian tandai saja tipis-tipis ya. Nah, yang daerah penyelesaian sistem itu yang diarsir. Ya. Oke.
Paham semuanya? Oke ya, nanti bisa diulang kembali dari contoh 1, 2, 3, dan 4. Oke, semoga kalian tetap tekun dan kalian berhasil ya. Oke ya, sekian bahasan kita tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke ya, akhir kata selamat belajar. Kalian pasti bisa.